Oke, selamat pagi, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Firman Dimuliawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita, selalu memberikan kesehatan kepada kita. Hari ini kita akan belajar kembali mengikuti mata pelajaran PJOK, khususnya di usia SMA. Ya, kali ini kita akan belajar untuk melakukan dribbling pada bola basket. Ya, kaitannya dengan materi bola besar. Ya, step by step kita akan melakukan pembelajaran materi satu persatu sehingga kalian semua nanti yang menyaksikan video ini akan bisa mempelajarinya dan juga menjadikan Anda menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu ada satu tahap yang harus kita lakukan, yaitu pemanasan atau stretching. Ya, dimana Anda tahu bahwa stretching itu tujuannya adalah untuk mengadaptasikan otot-otot kita terhadap kondisi yang ada di lapangan, kemudian menghindarkan kita dari cedera olahraga. Nah, itu salah satu fungsinya juga. Jadi jangan lupakan itu, karena kalau kita tiba-tiba melakukan olahraga langsung berat gitu, kasihan tubuh kita nanti akan kaget, ya. Oke. Jadi tolong ini perlu diingat sekali bahwa pemanasan itu penting, ya, stretching itu penting. Ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya tahap pertama nanti kita lakukan stretching, pemanasan, penguluran, ya. Kemudian ada tahap kedua calisthenics, nanti kita akan lakukan untuk pemanasan yang dengan gerakan-gerakan yang menghentak, dan kemudian baru kita masuk ke dalam materi. Oke, mari kita laksanakan untuk stretchingnya terlebih dahulu. Untuk stretching, gerakan yang pertama Anda perlu ingat adalah stretching ini dilakukan kalau bisa berurutan, ya, dari atas, dari kepala kita, kemudian di bahu, kemudian gerakan lengan, kemudian badan, kemudian baru gerakan kaki. Ya, kita mulai saja dari mulai kepala. Kepala ditekankan ke bawah, ditekan dengan kedua telapak tangan. Kita hitung sampai 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah diangkat, didorong dagunya ke atas. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian berikutnya, tangan kanan di pinggang, tangan kiri memegang di atas kepala, kemudian kita tarik ke samping kiri. Nah, sampai leher bagian atas itu terasa agak sakit. Nah, kalau sakit ini berarti ada uluran, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita biasakan untuk stretching itu hitungannya 1 sampai 8. Ya, kemudian yang kanan, tangan kiri di pinggang, jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke, masih di wilayah kepala. Tangan kiri kita letakkan di dagu, tangan kanan di atas. Ya, di atas kepala. Kemudian tangan kirinya mendorong dagu ke atas sedikit, tangan kanannya menarik. Nah, kita itu sampai 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di arah kebalikannya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu untuk di arah kepala. Saya kira itu mungkin cukup mewakili, ya. Kemudian kita masuk di tangan, bagian tangan, ya. Tangan kanan di depan, kita tarik ke samping kiri, ya, kaki sejajar sampai ke belakang. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan arah kebalikannya, tangan kiri di depan, kita tarik ke belakang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat posisi kaki kita, badan kita tetap menghadap ke depan. Ya, kemudian tangan kita taruh di belakang, ya. Anda bisa lihat mungkin di sini, di pas tengah-tengah, di tulang belakang kita. Ya, di situ. Kemudian kita tarik, ya, sikunya ke kiri. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup 8, ya. Kemudian ganti menggunakan tangan kanan. Tarik menggunakan tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya. Kemudian penguluran yang lebih lagi. Sekarang kita dorong ke atas. Kaki rapat dulu. Kita dorong ke atas setinggi mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, dan kita buka kaki. Sekarang dibuka 2 kali bahu, ya. Kalau bahu kita segini,
Kemudian kita buka 2 kali bahu. Ya, lebarnya kira-kira 2 kali bahu Anda masing-masing. Kira-kira seperti seberapa lebar bahu Anda 2 kalinya. Ya. Oke, sekarang sama gerakan dengan tadi, cuma sekarang turun ke kiri. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, kemudian ke arah kanan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, tujuannya apa? Mengulur otot badan bagian kiri atau bagian kanan, ya. Kemudian ke depan. Nah, kita dorong ke depan, lurus ke depan, ya, pandangan ke depan juga. Nah, ini tarikannya mulai terasa di lengan bagian kiri, ya. Hitungannya 8 kali juga sama, ya. Tarikannya sudah mulai di sini dan juga mulai di otot bagian kaki bagian belakang, ya. Kalau sudah, kita ke bawah. Nah, ini lebih maksimal lagi. Nah, kalau bisa nempel, jika nggak bisa minimal mendekati tanah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, lumayan kan? Nah, kemudian setelah itu, kalau pengen lebih maksimal lagi, Anda bisa kaki dirapatkan. Gerakannya sama. Dorong ke bawah. Ini akan lebih sakit lagi, akan lebih maksimal lagi. Didorong. Dorong terus sejauh mungkin mendekati tanah. Hitungan 1 sampai 8 sama. Ya, ototannya tarikannya adalah pada otot bagian kaki belakang. Jadi nanti di sini di betis belakang sini sampai ke paha belakang, bahkan sampai ke pinggang itu akan ada tarikan, ya. Nah, itu fungsi dari stretching. Stretching itu mengulur. Jadi diulur semua otot kita nanti, ya. Oke. Setelah itu kita ke bagian kaki. Kita awali dari kaki kanan, diangkat ke depan. Ya, jaga keseimbangan, diangkat lagi ke atas, tahan, hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian bisa berpindah dengan kaki yang sama. Nah, ini lututnya diangkat, jangan sampai begini. Lututnya diangkat. Up. Ya, badan posisi tegak. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, bagian belakang juga sama, kita bisa tarik ke belakang. Ya, mungkin dari samping Anda bisa melihat. Nah, seperti ini gerakannya. Tarik saja, tangan kiri dibuka untuk keseimbangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini akan ada tarikan di otot bagian paha depan, ya, di sini, ya. Oke, kemudian kiri kita lakukan. Sama gerakannya, kiri. Diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, sekarang kita boleh saja untuk mencoba mengenal yang namanya bola basket. Ini bola basket, ya. Bola basket ada 2, ya. Untuk ukuran putri itu sendiri, ya, nomor 6 kalau putri, kalau putra itu biasanya nomor 7. Jadi basket ini tidak membedakan antara gender putra dengan putri, tapi basket ini memang dikhususkan, bolanya dikhususkan untuk pemain putra dengan pemain putri dibedakan. Dibedakannya tujuannya buat apa? Karena fisiknya putra dengan putri itu berbeda. Jadi memang untuk bolanya juga perlu dibedakan agar lebih bisa, istilahnya apa ya, dalam bermain itu lebih nyaman saja sih. Ya, mungkin di situ. Oke, ini bola basket. Ya, Anda bisa lihat bola basket ini yang saya pegang adalah bola basket untuk standar putra. Ya, Anda bisa lihat di sini kodenya ada juga nomor 7. Jadi bola ini dipakai untuk laki-laki. Hari ini kita akan belajar tentang teknik dribbling dan juga passing, ya. Dribbling, ya, ini latihannya banyak sekali. Untuk dribbling itu sebenarnya membiasakan dulu, karena kesalahan paling banyak dilakukan oleh siswa atau pelajar itu biasanya di dribbling dulu, ya. Dribbling yang mereka lakukan tidak sempurna. Nah, tidak sempurnanya kenapa? Karena teknik sebenarnya. Nah, kita awali dari cara memegang bola dulu, ya. Cara memegang bola dulu. Jadi bola basket itu dipegang, ya, posisi jari kita itu seperti ini, ya, terbuka semua, kanan ataupun kiri, ya. Kalau kita pegang bola basket seperti inilah posisinya, ya. Jadi jangan hanya megang bola seperti ini misalnya gitu ya, atau gimana gitu ya. Tapi kalau bisa posisi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya bola basket itu sudah dipegang dalam posisi seperti ini. Nah, ini kita akan belajar dribblingnya. Kita mulai dari dribbling.
apa iya dribbling ya. Hari ini kita akan belajar dribbling dulu, passingnya nanti. Untuk dribbling itu gerakan yang dilakukan oleh para pemain basket atau orang yang sedang belajar dengan bola basket, mempelajari tentang basket. Dribbling itu adalah gerakan dasar ya, gerakan dasar yang dilakukan bisa di tempat, bisa juga dilakukan di sambil jalan ya. Ini bisa dilakukan dengan dua cara, karena nanti pada saat kita main berarti otomatis ya, berarti gerakannya sambil jalan. Tapi untuk pembelajaran kita bisa nanti dribbling di tempat dulu ya. Caranya bagaimana? Nah ini, nah mungkin tangan posisinya harus betul seperti ini dulu ya. Jadi bola itu, dribbling itu memantul-mantulkan bola ke lantai dengan tujuan untuk mempermainkan bola itu sendiri ya. Ya ini mungkin bisa Anda lihat seperti ini. Nah kalau dribbling itu seperti ini. Saya mundur dulu biar kelihatan. Mungkin kita kalau belajar dribbling di tempat itu seperti ini ya. Ya ini ya, gambarannya sementara itu dulu untuk dribbling. Nanti kita akan lebih lengkapnya lagi, kita akan kupas tentang dribbling. Oke, untuk belajar tentang dribbling ya, hari ini kita fokus di dribbling saja mungkin ya. Jadi dribbling ini basic dasar yang harus dipelajari untuk Anda para pelajar ataupun mungkin para pemula yang baru belajar tentang bola basket. Jadi cara melakukan dribbling, nanti kita sebelum masuk dribbling kita harus bisa tahu ya, kita harus tahu dulu caranya, posisi tangan itu di bola itu seperti apa. Jadi jari-jarinya itu dibuka seperti ini, lengkap ya, dibuka semuanya seperti ini. Kemudian untuk memulainya kita bisa mulai dengan tanpa pantulan dulu ya. Mungkin kita bisa latihan dasarnya, kita lempar dulu bola dari tangan ke kiri ke kanan ya, seperti ini, hanya untuk melemaskan jari-jari kita. Itu bisa untuk Anda lakukan. Nah ini bisa Anda lakukan tidak harus dengan menggunakan bola basket ya. Mungkin Anda di rumah mungkin punya bola sepak atau mungkin punya bola voli atau bola apapun, Anda bisa lakukan untuk latihan ini ya, hanya untuk melepaskan otot-otot tangan ya, membiasakan jari-jari kita untuk bisa mendorong bola ya, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kalau sudah bisa, Anda bisa mulai untuk latihan dribbling di tempat ya. Dribbling di tempat bisa dilakukan di mana saja juga. Kalau misalnya kita di sekolahan ya bisa di lapangan lah. Kalau misalnya di rumah silakan di halaman ataupun mungkin di mana saja. Kalau punya bola basket lebih bagus. Jadi untuk pelaksanaan latihan bola basketnya Anda akan lebih mudah untuk menguasai. Ya, jadi ini cara melakukannya seperti ini. Oke, untuk teknik dasar. Untuk dasar kita belajar dribbling di tempat dulu ya. Sebelum kita lakukan dribbling berjalan, kita lakukan dribbling di tempat dulu ya. Anda bisa mulai menekuk posisi kakinya seperti ini dan Anda lakukan dribbling dengan cara memantul-pantulkan bolanya seperti ini ya. Jadi dipantul-pantulkan di tempat saja. Nah, itu untuk latihan dasarnya. Jadi bolanya itu ditekan ya. Kita ikuti arah bola. Jadi kita ikuti arah pantulan bola ke atas. Kemudian kita tekan ke bawah. Nah, ini yang perlu Anda pahami dulu. Jadi bolanya itu dipantulkan, kemudian pada saat bola ikut naik ke atas, Anda ikuti, kemudian Anda tekan. Nah, ya, jadi seperti ini. Jadi jangan dipukul. Kalau dipukul seperti ini, salah. Ya, ini yang terjadi ya. Ini kesalahan. Biasanya terjadi pada pelajar atau para pemula yang sedang masih belajar tentang bola basket. Ini bolanya itu dipukul. Nah, ini salah besar. Ya, kalau sudah seperti itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal ya. Jadi nanti jelas posisi tangan akan sakit. Kemudian bola tidak bisa kita atur. Ya, pantulannya kemana-mana. Nah, ini kan susah untuk dikendalikan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Jadi jangan lupa kalau bolanya naik ke atas, kita pantulkan, tekan ke bawah lagi. Naik ke atas, kita tekan ke bawah lagi ke titik yang sama kalau bisa ya. Jadi seperti ini saja. Nggak usah cepat-cepat, pelan ya. Seperti ini saja dulu ya. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, latihan untuk yang agak lebih susah lagi. Ya, mungkin bolanya kita bisa menggunakan dua tangan, yaitu tangan kiri ataupun mungkin juga tangan kanan. Jadi bolanya dipantulkan, diterima tangan kiri, kita pantulkan lagi, diterima tangan kanan, dan seterusnya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk latihannya ya. Silakan membentuk huruf V. Jadi bolanya dipantulkan membentuk huruf V seperti ini ya. Nah,
itu untuk latihan dribbling di tempat. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau menggunakan teknik yang lebih bagus lagi, sudah seperti pemain ya, nanti Anda bisa jongkok seperti ini, kemudian kita pantulkan seperti itu juga lebih bagus. Bisa kemudian dikombinasikan dengan tangan kiri juga ya, seperti ini ya, silakan di tempat ya. Kemudian setelah itu baru yang tadi, yang pakai apa namanya, dribbling bergantian antara tangan kiri dengan tangan kanan, bisa kita lakukan bergantian lagi. Nah, ini di tempat saja. Nah, di tempat saja, nggak usah berjalan dulu. Itu basic yang harus dikuasai Anda dulu untuk melakukan dribbling. Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa lakukan dribbling sambil berlari ya. Lari-lari kecil saja dulu ya. Anggap saja ini ada sebuah garis dan Anda mengikuti garis ini pada saat melakukan dribbling ya. Jadi bola dipantulkan seperti ini ke depan ya. Nah, tujuannya adalah apa? Jadi bola itu dipantulkan di depan 1 meter di depan kita, jangan terlalu mepet dengan badan kita ya. Jadi bola itu pemantulannya adalah nanti di depan kita sekitar 1 meter lah kurang lebih ya. Jadi pantulkannya agak ke depan, bukan di depan kita persis pada saat kita berjalan. Soalnya nanti kalau kita berjalan kemudian bola itu terlalu mepet dengan badan kita nggak bisa lari kenceng dan juga nanti kita akan menabrak bola malah. Itu kesalahan yang biasa terjadi itu. Cuma makanya ini saya bicarakan supaya Anda bisa mengantisipasi diri. Jadi kalau dribbling itu sambil berjalan itu bolanya itu 1 meter di depan kita ya. Saya ulangi lagi, untuk dribbling sambil berjalan ya, bolanya 1 meter di depan kita ya, 1 meter kalau bisa ya. Seperti ini ya. Jadi bola jangan terlalu dekat dengan apa namanya, badan kita. Masalahnya kalau terlalu dekat dengan badan kita, ya itu tadi, nanti bolanya akan ketabrak oleh kita, yang kadang kita perlu suatu kecepatan pada saat kita dribbling bola, kan kita harus lari juga. Nah, itu ya yang perlu kita pelajari tentang dribbling. Oke, mengenai dribbling, Anda juga harus mengetahui bahwa dalam bola basket itu ada 2 macam dribbling ya. Dribbling dalam artian dribbling yang pertama itu dribbling kontrol. Dribbling kontrol itu dilakukan apa namanya, hanya untuk mengontrol bola. Dalam artian pada saat kita melakukan permainan, musuh jauh, kita lagi kontrol jalan, ya kita posisinya tegak seperti ini, dribbling aja biasa ya. Ini dribbling kontrol itu seperti ini, biasa aja. Jadi nggak terlalu apa namanya, belum menyerang. Dan yang kedua itu yang disebut dribbling forward ya. Pada dribbling yang kita lakukan pada saat kita akan menyerang. Nah, ini yang perlu dibedakan. Kalau dribbling kontrol mungkin kita masih bisa seperti ini. Kita santai seperti ini ya. Dan santai. Tapi kalau pada saat dribbling kontrol, kita harus mulai melindungi bola. Nah, seperti ini. Nah, ini kakinya juga, yang kedua ini kakinya harus merendah. Badan kita merendah tapi tidak membungkuk. Merendah tapi tetap tegak. Dan posisi tangan kiri kita melindungi ya, seperti ini. Ini dribbling forward. Kita akan menyerang seperti ini ya. Nah, ini dribbling forward. Kemudian untuk yang ketiga yaitu apa namanya, dribbling yang kita laksanakan pada saat kita melakukan apa namanya, istilahnya mau menyerang, kontrol mau menyerang, itu kita membiasakan dribbling itu kalau kaki kiri kita, kalau tangan kanan ya, maksud tangan kanan saya yang melakukan dribbling, itu kaki kiri kita yang sambil melindungi. Nah, misalkan pantulan bola itu sama dengan kaki yang berlawanan. Nah, kita lihat dari samping, ini bola di tangan kanan, kemudian ini kaki kiri. Ini ketukannya sama. Jadi, nah seperti itu. Ataupun mungkin sebaliknya. Jadi kita dribbling menggunakan tangan kiri, tapi kaki kanan kita yang nanti akan melindungi bola seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pada saat kita akan melakukan apa namanya, dribbling kontrol ke depan. Ya, kita kan dribbling kontrol begini. Ya. Nah, ini kalau terlalu jauh sini juga salah. Karena apa? Bola akan mudah di-steal oleh lawan. Jadi usahakan bola itu masih dalam jangkauan kita. Ya, jadi pantulan bola itu selalu di kaki kiri. Selalu di kaki kiri. Kalau kita menggunakan tangan kanan. Kalau kita menggunakan tangan kiri, bola itu di kaki kanan. Di kaki kanan, ya. Usahakan selalu seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda pahami juga pada saat kita mulai berpikir melakukan dribbling pada saat permainan. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya teknik dribbling. Cuma mungkin itu saja yang mungkin perlu Anda pahami dulu untuk teknik dribbling. Yang pertama tadi adalah dribbling kontrol, dan yang kedua adalah dribbling
forward yang dipakai untuk menyerang. Yang membedakan hanya posisi badannya saja, ya. Saya ulang lagi. Kalau dribbling kontrol itu badannya kita seperti ini, tegak seperti ini, kita melakukan dribbling biasa. Kemudian kalau dribbling forward, kita agak membungkuk, ya, seperti ini, dan tangan kirinya kita lindungi bola, dan tangan kanan kita lakukan dribbling. Atau berlaku kebalikannya, seperti ini, ya. Tangan kiri, tangan kanan kita melindungi bola. Dan jangan lupa pada saat dribbling pun kita kalau bisa berlawanan dengan tangan dan kaki. Berlawanan antara tangan dengan kaki. Kalau kita dribbling kanan, tangannya, pantulannya di kaki kiri. Ya, fungsinya buat apa? Untuk melindungi bola. Itu basic sekali, ya. Saya rasa itu dulu untuk materi tentang dribbling yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi semoga itu bermanfaat. Dan kemudian nanti kita akan belajar tentang passing, kita akan belajar tentang pivot, kita akan belajar tentang layup, kita akan belajar tentang teknik dasar bola basket, banyak sekali. Jadi pelan-pelan nanti kita akan pelajari semuanya, dan nanti semoga ini bisa menambah ilmu kalian, bisa menambah pengetahuan kalian di saat masa pandemi seperti ini. Dengan metode pembelajaran daring, Anda bisa mempelajari teknik saya, Anda bisa bikin resume, dan nanti Anda akan mencoba di rumah, ya. Anda akan mencoba di rumah, karena nanti juga kita akan memberikan tugas-tugas untuk Anda supaya bisa melakukan atau mempraktekkan materi-materi yang saya berikan. Oke, jangan lupa setelah melakukan olahraga atau aktivitas apapun, biasakan juga kita melakukan cooling down. Cooling down tidak harus berat, tidak harus seperti pada saat pengeluaran, tapi gerakannya hampir sama dengan pengeluaran, ya. Jadi kita lakukan pengeluaran lagi sama, dan bentuknya hampir sama dengan pengeluaran, cuma nanti nggak terlalu berat seperti pada saat melakukan pengeluaran. Tapi itu harus dilakukan. Fungsinya apa? Supaya Anda nanti tidak kemudian setelah melakukan aktivitas olahraga itu kemudian pegel-pegel badannya, capek gitu ya, dan merasakan aduh setelah olahraga malah badan saya jadi capek sekali. Itu karena salahnya apa? Anda tidak melakukan cooling down, ya. Cooling down yang kita lakukan ya seperti biasa lah, ya. Oke. Cooling down, kita akan melakukan cooling downnya hanya biasa saja lah kita, ya. Pengeluaran biasa seperti ini kita lakukan biasa, hitungan 8 kali. Kemudian ini juga 8 kali ke kanan, 8 kali, ya. Kita hitung sendiri 1 sampai 8. Ini juga sama gerakan 8 kali. Kemudian ke bawah, ya, 8 kali. Ini 8 kali. Kemudian ke kaki kanan juga 8 kali. Setelah itu tarikan ke belakang, ya mungkin hanya seperti itu saja, ya. Lemaskan bagian kaki, nah, ini hitung sendiri. Pokoknya hitungannya kalau di stretching atau cooling down itu hitungannya antara 1 sampai 8 saja, ya. Tarik, ya sama lah seperti itu, ya. Ini jadi nanti Anda bisa lakukan sendiri setelah melakukan. Mungkin jangan lupa, pokoknya setelah aktivitas olahraga apapun Anda laksanakan cooling down, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin sekelumit saja tentang dribbling bola basket. Nanti kedepannya kita akan buat video-video pembelajaran yang banyak lagi tentang passing, tentang layup, kemudian tentang teknik-teknik dasar bola basket yang lainnya, ya. Terima kasih, salam sehat selalu dari Firman Dwi Mulyawan dari SMA Negeri 3 Brebes. Salam sehat.